Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial menggambar grafik fungsi trigonometri di GeoGebra. Langkah pertama, kita pilih grafik, kemudian kita ubah X minimum. Saya pilih dari negatif 360 sampai maksimumnya 360, kemudian Y-nya dari negatif 5 sampai 5. Diubah juga x-aksisnya. Nah, distance-nya ini bisa dibuat menjadi satuan radian, bisa juga derajat. Jika ingin derajat, kita langsung tulis di sini. Misalkan jaraknya 30 derajat, atau bisa juga di sini 45 derajat, langsung berubah ya di sini. Di sini saya pilih 30 derajat, kemudian diberi label X, dan bentuknya sudutnya dalam derajat. Y-aksisnya, distance-nya kita ubah menjadi 1, labelnya diganti Y. Oke, seperti ini. Nah, batas-batasnya. Sekarang kita akan membuat grafik fungsi sinus, di mana fx sama dengan sin x, dan kita beri sudut di sini dalam derajat. Nah, gambarnya seperti ini. Ini panjang, diperpanjang terus ke kanan dan juga ke kiri. Kita pun bisa memberi batas. Misalkan saya ingin memberi batasnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, maka gambarnya akan seperti ini. Kita perbesar ya. Nah, seperti ini. Nah, GeoGebra ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk belajar secara interaktif dan bisa di-share dalam GeoGebra Classroom. Nah, untuk diberikan kepada siswa supaya siswa lebih interaktif dan siswa berpikir secara analisis, maka kita bisa meminta siswa untuk menganalisis grafik dari fungsi trigonometri ini. Caranya, di sini saya membuat slide A-nya. Di sini dari negatif 5 sampai 5, kemudian saya buat juga B-nya sama, kemudian saya tambahkan C. C ini untuk penambahan sudut. Nah, sudut di sini saya mulai dari negatif 360 derajat sampai 360. Kemudian kita buat grafik baru untuk dianalisis oleh siswa. Misalkan di sini A sin B kali X, dan X-nya kita beri sudut derajat, ditambah sudut di sini karena di slidernya dalam alfa, maka saya tambahkan dengan sudut alfa. Nah, seperti ini. Kita coba perkecil. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya A ini bisa kita ubah. Kita meminta siswa apa hubungan A dengan grafik fungsi sinus ini. Nah, misalkan A-nya 3, ini artinya nilai maksimumnya 3 dan minimumnya negatif 3. Ini biasanya disebut dengan amplitudo. Kemudian B, di sini ada B kali X. Nah, B ini menunjukkan apa gitu. Kita bisa meminta siswa untuk menganalisis grafik. Nah, supaya gambarnya tidak terlalu panjang, di sini pun saya beri batas dari 0 sampai 360. Oke. Sudah, gambarnya seperti ini. Nah, kita bisa geser-geser alfanya. Nah, ternyata grafiknya bergeser. Bisa bergeser ke kanan dan juga ke kiri tergantung besar dari sudut yang kita tambahkan. Nah, untuk di-share kepada siswa, kita simpan dulu, kita download dalam bentuk file GeoGebra. Kita beri nama menggambar grafik fungsi sinus. Seperti ini, di sini saya save di file saya. Oke, saya save di sini. Nah, sudah, nanti file yang sudah disimpan itu bisa kita bagikan kepada siswa dalam GeoGebra Classroom. Nah, jika kita ingin membuat grafik kosinus dan tangan, kita bisa membuat dalam file baru. Nah, seperti ini.
Sama seperti tadi, kita pilih grafik, kemudian basicnya kita ubah menjadi negatif 360, di sini menjadi 360, kemudian ini bebas ya, tidak harus 5, tapi saya menggunakan di sini negatif 5 sampai 5, kemudian aksisnya di sini saya coba menjadi 45 derajat, X, di sini pun dalam X, nah seperti ini. Kemudian Y aksisnya, distance-nya, saya pilih 1, Y-nya. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kita buat fungsinya. Fungsi cosinus di sini saya buat cos dari X. Nah, jangan lupa kita ubah dalam bentuk derajat seperti ini. Nah, ini kita bisa perbesar dan kita bisa perkecil, bisa menggunakan mouse atau menggunakan ini zoom in atau zoom out. Kita beri batas juga supaya tidak terlalu panjang, misalkan 0 sampai 360 derajat. Oke, gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita minta siswa untuk menganalisis perubahan dari grafik fungsi cosinus. Sama seperti yang awal, kita buat slider. Ini A, kemudian kita buat B. Kita buat satu lagi untuk yang sudut. Oke, di sini mulai dari negatif 360 derajat. Kita buat fungsinya Gx sama dengan A kali cos B kali X, dan X-nya kita beri sudut, kemudian tambah penambahan sudutnya dalam alfa. Nah, seperti ini. Kita ubah-ubah lagi. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita bisa meminta siswa untuk menganalisis. Seperti ini, supaya lebih rapi, saya beri batas juga sampai 360 derajat. Nah, seperti ini. Sudutnya kita ubah-ubah. Nah, kemudian B-nya. Oke. Jadi dengan GeoGebra siswa bisa sambil bermain. Jadi di sini bisa interaktif belajarnya, dan siswa pun bisa diminta untuk menganalisis. Untuk membuat grafik fungsi tangan, kita bisa mengganti cos atau sinnya menjadi tangan. Caranya sama dan batas pun bisa kita batasi, misalkan dari 0 sampai 180 derajat. Oke, jangan lupa ini kita simpan juga, kita download bentuk file GeoGebra-nya. Di sini menggambar, kita beri nama menggambar grafik fungsi cosinus. Kita save. Nah, seperti ini. Sudah. File yang kita save ini kita bisa share kepada siswa dalam GeoGebra Classroom. Ya, demikian video tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.